Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tata cara sholat dan khutbah Jum'ah yang beranggotakan Mahareksa Amarsiki, Rahmadoni, Hendrian Ismail, dan saya sendiri, Alifana Ramadan Apandi. Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan di hari Jumat secara berjamaah dan didahului dengan 2 khutbah sholat Jumat merupakan fardu'ah bagi setiap laki-laki muslim. Adapun syarat melaksanakan sholat Jumat adalah 1. Sholat Jumat dilakukan di suatu tempat, desa atau kota yang termasuk ke dalam lingkup perkampungan. Yang kedua, dilakukan ketika sudah mulai waktu zuhur. Dan yang ketiga, wajib dilakukan secara berjamaah dengan jum'ah minimal yang hadir dalam sholat Jum'ah adalah sebanyak 40 orang. Yang keempat, dimulai dengan khutbah, termasuk membaca rukun khutbah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Dan yang kelima, sholat Jum'ah adalah dapat dimulai ketika khatib telah membacakan rukun 2 khutbah. Selain itu, ada juga syarat wajib sholat Jum'ah yang juga tidak kalah penting untuk dipahami antara lain. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sudah dewasa atau balik. Yang ketiga, tidak gila atau mengalami gangguan mental lainnya. Yang keempat, laki-laki, wanita tidak wajib sholat Jum'ah. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Orang sakit tidak wajib sholat Jumat. Yang keenam, bertempat tinggal tetap atau menetap atau bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh tidak wajib sholat Jumat. Yang ketujuh, orang yang sedang dalam perjalanan jauh tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Ini menunjukkan pada hadis Rasulullah SAW yang artinya bagi musafir tidak wajib sholat Jumat. Hadis riwayat Durti. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab ini menetapkan setidaknya ada 5 rukun khutbah Jumat, yaitu hamdalah, salawatan kepada Nabi Muhammad SAW, membaca petikan ayat Al-Quran, berwasiat dan memohon ampun buat kaum muslimin. Mazhab yang lebih lengkap dalam urusan rukun khutbah Jumat adalah mazhab Syafi'i. Sholat Jumat akan segera dilaksanakan dengan ditandai dengan dikumandangkannya azan pertama untuk memanggil jamaah menandakan waktu zuhur telah tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Rukun pertama, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah adalah pengucapan lafaz alhamdulillah. Innal hamda lillah alhamdulillah, atau lafaz-lafaz yang sejenisnya dasarnya adalah hadis Nabi, yang artinya semua perkataan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka perkataan itu terputus. Yang kedua, berselawatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dengan lafaz yang sederhana. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang artinya, ya Allah, limpahkan selawatan kepada Nabi Muhammad. Tidak diharuskan menyampaikan salam dan juga tidak harus dengan selawatan kepada keluarga beliau. Minimal sekali, hanya sekedar selawatan saja. Yang ketiga, membaca ketikan ayat Al-Quran. Ula wa inna fi jasadi muftan ida soluhatu soluh wa jasadu kulluhu wa ida fasadal jasadu kulluhu ula wahiyal qalbu. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca beberapa ayat Al-Quran dan mengingatkan orang-orang. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa karena khutbah Jumat itu pengganti dari 2 rakaat sholat yang ditinggalkan, maka membaca ayat Al-Quran dalam khutbah hukumnya wajib. Yang keempat, nasihat atau wasiat. Nasihat atau wasiat yang menjadi rukun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sejenisnya, atau setidaknya untuk menjauhi larangan dari Allah. Misalnya seperti lafaz berikut ini: taatilah Allah dan jauhilah maksiat. Yang rukun kelima, doa dan permohonan ampunan. Doa atau permohonan ampunan untuk umat Islam dijadikan rukun yang harus disampaikan dalam khutbah Jumat. Menurut mazhab Syafi'iyah, minimal sekedar membaca lafaz, ya Allah, ampunilah orang-orang muslim dan muslimah.